Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Kau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib, Bapa yang hebat. Kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu. Hadirat-Mu tempat kesukaan kami. Hadirat-Mu adalah tempat kami mendapatkan kasih dan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan mengalir dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah yang baik, Allah yang hidup. Engkau Bapa yang luar biasa, yang selalu menolong dan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menolong dan menyertai kami, Engkau memulihkan kami,
Kau menyatakan kemuliaan-Mu dan kehadiran-Mu nyata dalam pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, dan sebentar hamba kami firman Tuhan, urapi hamba, sehingga setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir dalam seluruh hidup mereka. Suasana surgawi ada dalam diri mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang tetap berjaga-jaga dan berdoa di akhir zaman ini. Kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan terlena oleh arus duniawi, terlena oleh keinginan duniawi, keinginan daging kita, sehingga kita ditipu oleh iblis, sehingga kita gampang jatuh dalam dosa, gampang jatuh dalam keinginan-keinginan duniawi, keangkuhan hidup, kesombongan hidup, keinginan daging, akan gampang jatuh kalau tidak berjaga-jaga dalam Tuhan. Dengan cara apa? Dengan tetap kita harus memegang firman Tuhan, dan kita harus tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam hadirat, karena di dalam hadiratnya kita mendapatkan kekuatan baru. Dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan yaitu kuasa Tuhan, bahkan mendapatkan yaitu suasana surgawi akan kita alami dalam hidup kita. Saya akan bacakan dalam Matius pasal yang 26 ayat 41. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, sebelum dia ditangkap, Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ketika dia ingin mau disalibkan. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang terjadi. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Dia berdoa sampai menusukkan titik darah di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa, ternyata dia ketika ketemu murid-muridnya tertidur dan tidak berjaga-jaga dan berdoa. Tidak berdoa dengan bersama Yesus. Maka Yesus mengatakan, hai murid-muridku, tidakkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Mereka tertidur semua, enggak mendengarkannya. Maka Yesus mengatakan, roh memang penuh tapi daging lemah. Yesus mengatakan supaya tetap berjaga-jaga dan berdoa dalam hidup ini, apapun yang terjadi. Dalam menghadapi pencobaan, Yesus kan mengadakan pencobaan di situ. Dia berjuang, berdoa, bahkan menitikan darah. Tapi Yesus, bukan kehendakku yang terjadi Bapa, kehendak itu kerendahan hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus datang menemui mereka. Bukankah engkau bisa berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berdoa. Tuhan menginginkan kita berdoa 1 jam berjaga-jaga dalam hidup ini supaya jangan jatuh dalam berbagai pencobaan. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita berlengah-lengah, bermain-main dalam keinginan dunia ini, kenikmatan dunia ini, sehingga kita lupa akan Tuhan, lupa hadirat Tuhan, lupa kuasa Tuhan, lupa berdoa, lupa berjaga-jaga. Karena apa? Karena iblis sama seperti singa yang mengaung-ngaung mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, tidak was-was, tidak waspada, maka kita akan diterkam oleh keinginan duniawi, oleh kuasa iblis jahat di udara. Mari kita harus sadar akan itu. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa dalam hidup ini? Karena jika kita berjaga-jaga dan berdoa, maka pengharapan kita dalam Kristus Tuhan tidak akan hilang. Pengharapan kita dalam Kristus tidak akan hilang. Kenapa tidak hilang? Karena kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita akan menang. Kita akan mengalahkan segala kekhawatiran, mengalahkan segala ketakutan, mengalahkan segala kebimbangan, keraguan dalam mengiring Tuhan. Itu pengharapan kita. Pengharapan kita adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus Kristus adalah Immanuel yang ada dalam hati kita. Sehingga kita tidak takut menghadapi yang terjadi hari-hari ini. Virus corona belum selesai kunjung. Bahkan ada virus-virus yang baru lagi. Kita tidak takut. Karena Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan memberikan pengharapan yang pasti bahwa kita akan menang. Bahkan lebih daripada menang.
Itulah pengharapan kita. Sehingga kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita terus berdoa, mengundang Tuhan, mengundang Allah Bapa di sorga, menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga besar kita, saudara kita, famili kita, dimanapun berada. Sehingga kita berharapan Tuhan pasti menyertai dan melindungi. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga tidak beragi, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Dan juga dengan ragi Saduki. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa, berwaspada kepada ragi ini? Karena ragi orang Farisi itu adalah orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi tak satu pun dilakukannya. Itu raginya. Satu pun kebenaran firman Tuhan. Dia tahu kebenaran. Dia tahu firman Tuhan. Diajarkan itu kepada orang Israel, umat Israel di Bait Allah. Tapi satu pun tidak pernah dipegang dan tidak pernah dilakukan, tidak pernah dia praktekkan dalam hidupnya. Ini, jadi dia itu cuma diomong doang, cuma di perkataan doang. Jadi sama aja dengan topeng, tidak dilakukan. Itu orang Farisi, Saduki. Orang Farisi dan ahli Taurat. Begitu sifatnya. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Bahkan dikatakan dalam Yakobus itu pasal 4 ayat 16. Siapa yang mengerti kebenaran, tahu kebenaran tapi tidak melakukan, dia adalah berdosa. Ini jangan sampai kita tahu kebenaran. Kita sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan kita hafal, tapi tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, cuma di pengetahuan saja, cuma di mulut saja, tidak dilakukan dalam praktek kehidupannya. Salah besar. Kita harus melakukannya dalam hidup kita sehari-hari kepada orang. Kita praktekkan, kita imani, kita praktekkan, kita percayai, kita imani, kita praktekkan, kita hidupi firman itu. Itu yang benar dalam hidup ini. Farisi kan enggak begitu. Itu raginya. Dan dia hanya mementingkan diri sendiri. Tidak pernah mementingkan yaitu kerajaan Allah. Tidak pernah mementingkan kerajaan rohani. Hal-hal yang rohani. Tidak pernah itu. Dia mementingkan diri sendiri. Keuntungan diri sendiri. Kesenangan diri sendiri. Contoh apa? Dia suka sekali membantu orang di tempat keramaian supaya dipuji orang. Mendoakan orang. Berpuasa di tempat keramaian. Supaya dilihat orang dia berpuasa. Supaya tahu orang dia membantu orang. Itu kan mencari keuntungan sendiri, kesenangan sendiri. Supaya orang puji, oh dia hamba Tuhan yang luar biasa, dia pendeta, dia adalah anak Tuhan yang luar biasa. Nah ini dipuji orang, supaya orang disanjung dia. Dan dia akan mencari keuntungan diri sendiri. Ini bahkan di depan orang baik sekali. Tapi tidak sama kalau tidak ada orang. Dia tidak melakukan yang baik benar. Siapa lu, siapa gua? Emang gua kepikirin. Itu ragi-ragi orang Farisi itu, ahli Taurat itu. Oleh karena itu kita harus tinggalkan sifat-sifat seperti ini. Maka Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tidak melakukan. Ini orang ahli Taurat dan Farisi itu. Maka Tuhan mengatakan, engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kamu seperti kuburan, di luar indah, tapi dalamnya busuk. Sikapmu busuk. Begitu sifatnya. Mari kita tinggalkan ragi ini. Kita waspada. Jangan sampai terkamiri, terkontaminasi kepada hal-hal ragi ini. Jangan sampai kita kena ikut pada karakter mereka, sifat mereka. Kita harus tinggalkan sifat-sifat ahli Taurat, ragi Farisi dan ahli Taurat ini. Karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahli Taurat itu tidak melakukannya. Sebagai contoh, dalam firman Tuhan ada seorang yang disamun. Ternyata yang disamun itu dirampok. Ternyata orang Farisi dan Taurat lewat. Dia bilang, oh kasihan sekali. Siapa yang melakukan ini tidak bertanggung jawab. Lewat saja dia. Udah dilihat seorang yang disamun itu, yang dirampok itu berdarah-darah. Dan tidak bisa bergerak lagi. Tapi ketika lewat seorang Samaria yang tidak mengenal Tuhan, tidak tahu kebenaran. Dia langsung balut, dia langsung ambil itu. Dan dia obati, dia bawa ke rumah sakit, bahkan ke penginapan. Dia tidak kenal itu, tapi dia lakukan. Ini, siapa yang mengasihi di situ? Ya orang Samaria tadi. Tidak ahli Taurat itu, tidak orang Farisi itu. Maka Yesus mengatakan, orang Farisi itu tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Tidak mengasihi. Munafik. Dia adalah munafik. Apa tahu artinya munafik? Orang Farisi itu. Ahli Taurat itu. Muka nabi, pikiran kotor. Di gereja pendeta, di luar gereja pendekar. Sikat sini dan sana.
tidak sesuai dengan di gereja dan di luar, di lingkungan. Itu di bait Allah hamba Tuhan. Itu ya, di bait Allah puji Tuhan, haleluya. Tapi di luar gereja, di luar ibadah, bukan haleluya, halelupa, halilintar, sikat sini, sikat sana, lakukan sesuka hatinya. Ini ahli Taurat, ahli Farisi. Jangan kita ada sifat-sifat seperti ini, kita harus waspada di akhir zaman ini. Jangan sampai kita ikut arus akan hal itu. Apalagi saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu ada ragi Saduki. Ragi Saduki itu tidak percaya kepada firman. Sama dengan orang ateis, sama dengan orang bebal, orang fasik. Tidak percaya firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu. Dia percaya firman Tuhan itu ajaran kesenangan hati aja, didongeng. Kalau mengenai berkat ya percaya, tapi mengenai pertobatan, kekudusan, kesucian, akhir zaman, kedatangan Tuhan, contoh yang membangun iman, tidak akan terima dia itu. Dia akan terima ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyenangkan telinganya. Itu orang Saduki, raginya itu. Dia tidak percaya firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya firman Tuhan di akhir zaman ini. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dari Kejadian sampai Wahyu. Katakan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, itu bersama-sama dengan Allah dan firman Allah sendiri. Artinya apa? Firman Allah ini adalah Allah sendiri. Kita harus percaya dan imani ini. Jangan ragu. Firman itu adalah Allah. Bahkan dikatakan firman Tuhan dalam Matius 24, 36, 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal selamanya. Kita pegang, kita imani. Karena ada nanti di akhir zaman, kita tidak akan menerima firman itu. Ada kelaparan, bukan kelaparan karena makanan, minuman, tapi akan firman Allah. Sekarang kita pelajari. Ada kesempatan dan waktu. Kita imani, kita percayai. Orang Saduki itu tidak percaya dan tidak imani. Gimana dia mau lakukan ya? Tidak percaya dan tidak imani. Gak mungkin. Jangan kita sampai orang Saduki seperti itu. Kita harus tinggalkan ragi orang Saduki ini, saudara, yang dikasihi Tuhan. Kita tinggalkan jauh-jauh dalam sifat hidup kita. Orang Saduki itu dia tidak mempercayai firman Allah. Maka dia sama dengan orang bebal, orang fasik, orang ateis, sehingga tidak percaya firman Allah. Dia lakukan sesuatu hati di dunia ini, tidak ada kehidupan setelah kematian. Itu orang Saduki itu, raginya yang kedua adalah tidak ada kehidupan setelah kematian. Ini jangan sampai kita memperlakukan seperti itu. Dia tidak percaya ada kehidupan kekal setelah kematian. Karena ada kehidupan bagi orang percaya Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang benar itu akan masuk kehidupan kekal, surga kekal selama-lamanya. Bahkan kehidupan itu apa? Sebelum kerajaan surga yang kekal, Yerusalem yang baru, ada kerajaan 1000 tahun. Itu kehidupan yang kekal setelah kematian. Bahkan ada juga, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu kematian yang kekal setelah kematian bagi orang-orang berdosa. Itu mereka akan disiksa di api neraka selama-lamanya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus buang ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi orang Farisi itu adalah dia menghalang-halangi, satu lagi, dia menghalang-halangi orang datang percaya kepada Tuhan. Dia halang-halangi orang ke gereja, dia halang-halangi datang menyembah Tuhan, dia halang-halangi orang baca Alkitab, baca firman Tuhan. Dia halang-halangi orang melakukan yang baik, yang benar, percaya Tuhan, dia halang-halangi. Gak usahlah gereja-gereja, gak usahlah berdoa, gak usahlah baca Alkitab. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada yang menghalangi, biar dijatuhkan dia ke dalam laut, ditenggelamkan dia. Tuhan mengatakan jangan sampai kita menghalangi orang datang kepada Yesus. Kita biarkan mereka percaya Yesus. Itu yang kesukaan Tuhan. Jangan sampai kita menghalangi orang datang kepada Tuhan. Gak usahlah berdoa, gak usahlah percaya Tuhan. Engkau tinggalkan Tuhanmu itu, murtadlah engkau. Ini ragi orang Farisi tadi itu. Mari kita tinggalkan ragi orang Farisi dan Taurat dan Saduki itu. Dia tidak percaya bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Dia lakukan sepertinya sama seperti para ateis. Ketika meninggal tidak ada lagi kehidupan. Salah besar. Mari kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tinggalkan waspada, karena tidak akan terus menerus, tidak akan membuat kita tenang dalam hidup ini kalau kita tidak waspada. Kita harus waspada dan percaya dan berdoa. Kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita percaya dan berdoa? Karena dunia ini, keinginan duniawi ini, keinginan daging ini, kesombongan hidup, jangkauan hidup, keinginan mata, itu akan selalu menggoda kita. Dan iblis akan selalu menggoda kita. Katakan 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita sadar itu. Iblis itu selalu menggoda kita.
supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita jatuh dalam dosa, supaya kita meninggalkan Tuhan. Menggoda kita supaya kita hidup dalam keinginan daging, keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu apa? Kita harus tetap hidup dalam dosa. Kita harus melakukan keinginan daging kita. Kita hidup dalam kesombongan, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu keinginan duniawi. Itu keinginan iblis. Dia akan menerkam kita ketika lengah, tidak berjaga-jaga. Dia akan masuk tipu melihat iblis dalam hidup kita, sehingga kita tidak berjalan dalam kekudusan, tidak berjalan dalam firman Allah, tidak berjalan dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Itu strategi iblis. Dia akan melemahkan iman kita. Dia senang ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak memuji Tuhan, ketika kita tidak baca firman Tuhan. Iblis itu senang. Kita tidak gereja, tidak melakukan kebenaran firman. Yaitu kesukaan iblis itu. Itu maunya buat kita. Kita harus sadar itu dan kita mengerti itu. Strategi iblis ini. Jangan sampai kita kalah dan tidak waspada kepadanya. Dia maunya kita sakit-sakitan, menderita. Dia maunya kita itu meninggalkan Tuhan. Itu strategi iblis. Kita harus tinggalkan semua itu. Jangan sampai kita tertipu. Iblis itu tidak pernah melakukan yang kebenaran. Semua kebohongan. Dia menipu kita. Tidak ada kebenaran dalam dirinya. Semua kebohongan. Contoh orang diberkati, nanti akan diambil lagi itu. Akan digeromoti semua. Karena jalannya nggak benar. Jalannya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sadar akan itu. Karena dikatakan oleh Bang Nabi, yaitu waspadalah, waspadalah. Bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan, maka kesempatan kita harus waspada. Jangan sampai berlengah-lengah, bermain-main dalam keinginan duniawi, keinginan daging kita, kesombongan hidup. Kalau kita nggak waspada, kita akan diambil oleh iblis, ikut dalam pengajaran sesat, pengajaran palsu, keinginan duniawi ini, sehingga kita tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tak seorang pun di dunia ini yang tahu kapan Tuhan dipanggil Tuhan. Dia hidupnya. Mau umur tanggal segini, bulan segini. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri. Kapan Tuhan memanggil kita, kita siap. Karena kita sudah memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini, mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Melakukan kehendak Tuhan terus-menerus. Hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa. Kita melawan tipu iblis. Kita makin lama makin benci dosa. Makin kesukaan kita hadirat Tuhan. Memuji memuliakan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita. Ini ketika kita dipanggil Tuhan. Kita siap sedia. Tidak takut. Malah kebahagiaan. Dia akan berjumpa Raja segala Raja. Segala Tuhan dalam hidup ini. Mari kita sebagai orang yang percaya. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Kita mendekatkan diri. Kita berdoa terus-menerus. Kita senantiasa mengundang Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita dipanggil Tuhan, wah, kita sukacita. Karena kita akan bertemu dengan Raja segala Raja dalam yaitu kemuliaannya. Karena tidak seorang pun yang tahu kapan dipanggil Tuhan. Tanggal dan bulan dan tahun. Dan tidak tahu seorang pun tahu umur manusia ini. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa dalam hidup ini. Karena manusia itu tidak tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Ada yang dipanggil pas sudah baru melahirkan, bayi, anak-anak, remaja, pas selesai kuliah, pas mengambil sarjana. Ada juga sudah sakit-sakitan tidak dipanggil Tuhan. Ada juga sudah sehat-sehat dan kuat tidak penyakit dipanggil Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap waspada dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Itu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan yang terakhir ada satu lagi, saudara yang saya kelupaan. Kita harus berjaga-jaga dalam kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Tidak seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36. Malaikat juga tidak tahu. Anak juga Yesus tidak tahu. Hanya Bapa di surga. Kenapa itu dikatakan tidak tahu? Supaya kita berjaga-jaga dan berdoa dalam hidup ini. Dalam menanti kedatangan Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus sabar mengikut Tuhan. Kita harus tetap setia dan taat melakukan firman Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan. Ada tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ketika ada tanda-tanda kedatangan Tuhan dalam Matius 24 itu, ada gempa bumi, ada tsunami, itu masih tanda-tanda, ada peperangan, ada pengajaran sesat, itu masih tanda-tanda permulaan zaman kedatangan Tuhan. Ada virus corona ini, ada pokoknya itu masih tanda-tanda. Kita jangan menjauh, jangan menyalahkan Tuhan. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan makin menjauh dari Tuhan. Itu masih tanda-tanda.
Tanda kedatangan Tuhan itu yang terakhir itu apa? Ketika datang antikristus akan menguasai dunia ini. Dia akan menguasai ekonomi, satu mata uang dunia. Dikatakan di Wahyu itu 14, satu mata uang, dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual kalau tidak ada cap 66 di dahi dan di tangannya. Itu antikristus. Mereka akan menolak Yesus. Antikristus berasal dari siapa? Dari orang-orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menolak Tuhan, yang murtad. Ini jangan sampai kita disesatkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang menerima di dahi dan tangan itu tidak akan selamat. Karena dia sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Dicip di dahi 66. Itu lambang antikristus. Artinya apa itu? Lambang antikristus itu. Antikristus itu. Lambangnya itu pertama, dia tidak percaya kepada penciptaan alam semesta. Yaitu hari pertama dan ke-6. Jadi dia percaya itu bahwa Tuhan yang menciptakan. Tidak percaya. Hanya iblis yang menciptakan. Yang kedua, apa artinya itu? Yang kedua, tidak percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Kudus. Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menolak itu. Itu arti antikristus itu 66. Yang ketiga apa? Dia menyatakan diri sebagai Allah. Dia sebagai Tuhan. Ini jangan percaya pada antikristus. Mereka adalah orang penipu. Dia adalah melakukan mujizat-mujizat. Tapi tujuannya adalah menyembah iblis. Menyembah Lucifer. Oleh karena itu, jangan sampai saudara-saudara yang dikasihi tidak waspada. Terus waspada dan berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Kita waspada dan berjaga-jaga lewat apa? Lewat kebenaran firman. Baca firman Tuhan. Kita berdoa, tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang kita lakukan, berjaga-jaga. Sehingga hikmat Tuhan ada dalam diri kita. Hikmat Tuhan akan mengontrol dan mengatur seluruh kehidupan kita dalam hidup ini. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa dalam kedatangan Tuhan ini. Karena sebelum antikristus itu ada rapture. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Gereja Tuhan akan diangkat oleh Tuhan. Kenapa ada rapture? Supaya orang-orang sungguh-sungguh itu jangan disiksa oleh antikristus. Karena antikristus akan menyiksa orang-orang yang suam-suam kuku. Tapi orang yang benar akan diangkat dalam rohnya yang hidup. Dalam surga yang kekal. Dan mereka tidak disiksa oleh antikristus. Jadi ada di dalam Matius 24 itu, ada yang di ladang, ada yang di rumah, ada di pekerjaan, ada yang satu diambil, satu ketinggalan. Jadi yang diangkat itulah orang yang sungguh-sungguh, rapture, pengangkatan gereja. Bahkan ada yang kehilangan nanti di dunia ini. Itu permulaan akhir zaman. Itu udah akhir zaman nanti. Sudah antikristus menguasai dunia ini. Wah, ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus sadar dan berjaga-jaga akan itu. Jangan sampai ekonomi akan dia kuasai. Politik dan keamanan dia kuasai. Tak seorang pun bisa tersembunyi. Tapi orang yang sungguh-sungguh sudah rapture, diangkat oleh Tuhan. Contoh, ada seorang pendeta berkhotbah di gereja. Ternyata pendetanya ketinggalan. Tidak diangkat Tuhan. Jemaatnya ketinggalan. Ini karena pendetanya dia hanya memperkaya diri sendiri. Dia hanya mencari keuntungan sendiri dalam melayani Tuhan, dalam mengembalakan jemaat. Tidak dengan mengembalakan dengan sungguh-sungguh. Dia munafik. Hamba Tuhan yang munafik. Bahkan dia tidak melakukan firman Tuhan. Ini jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Ini mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama kita harus tetap berjaga-jaga dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Supaya pengharapan kita jangan hilang. Tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua kita harus tetap berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi, ahli Taurat dan Saduki. Itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai terkamiri, terdiskriminasi, terkontaminasi dalam ajaran mereka. Ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat. Yang ketiga kita harus berjaga-jaga dan berdoa bahwa dunia ini akan selalu menggoda dan keinginan dunia, keinginan mata, keinginan uang hidup, dan iblis akan selalu menggoda kita. Kita harus melawan itu dengan iman yang teguh, dengan ketaatan, tunduk dan taat kepada Tuhan. Kita lawan semua tipu daya iblis, kita lawan semuanya itu sehingga kita menang bersama dengan Tuhan. Kita harus lawan dengan apa? Dengan taat dan tunduk kepada Tuhan. Dia akan lari dan kita tetap menang. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa dalam hidup ini. Terus kita harus berjaga-jaga dan berdoa tentang kedatangan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan itu. Tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di sorga. Kita harus berjaga-jaga. Tetap tinggal dalam Tuhan. Tetap dalam firman Tuhan. Tetap melakukan setia dan taat. Menunggu kedatangan Tuhan. Dan kita harus berjaga-jaga karena tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Ketika berjaga-jaga tidak takut ketika Tuhan memanggil kita. Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Melindungi kita. Menyertai kita. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus.
sampai itu datang kembali. Jangan sampai kita lari dari panggilan kita kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Yesus, tetap berjaga-jaga, waspadalah dalam hidup ini. Dengan firman Tuhan, dengan memegang teguh kebenaran firman Tuhan, tetap hidup bergaul erat dengan Tuhan lewat doa, puji-pujian, penyembahan, lewat doa dan puasa, lewat hadirat Tuhan. Itulah kesukaan kita. Situ kita nyaman dan tenang bersama dengan Tuhan. Ini yang saya bagikan buat kita semuanya. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan ini dalam hidup kita. Firman Tuhan ini biarlah Roh Kudus menerjemahkan dan Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan baru, senjata dalam hidup kami supaya kami tetap berjaga-jaga dan tidak ikut arus oleh keinginan duniawi, keinginan daging, bahkan tipu muslihat iblis. Kami tetap waspada dengan tetap memiliki hikmah dari Tuhan sehingga kami tidak arus dalam keinginan duniawi ini dan dosa ini. Kami tampil lebih dari menang bersama dengan Tuhan. Waspada kepada ragi orang Farisi dan Taurat orang Saduki. Kami tetap berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak takut menghadapi sesuatu kondisi yang terjadi hari-hari ini. Yaitu Gusti Corona baru kunjung selesai. Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Dan kami tidak ikut kepada ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat di dunia ini. Kami akan tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Berkati semua umat-Mu, anak-anak-Mu di mana berada. Sehingga mereka tetap berjaga-jaga dan berdoa dalam menjalani hidup ini, dalam iman dan pengharapan mereka dan kasih mereka kepada Tuhan. Tetap teguh dan kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bersyukur. Haleluya.